Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa saat ini kita kembali bersama-sama berjumpa dalam doa pencurahan Roh Kudus. Dan kita jemaat Tuhan dimanapun berada masih memiliki kerinduan, masih memiliki hasrat dipenuhi oleh Roh Kudus. Malam hari ini kembali kita bersama-sama akan mengawali acara doa pencurahan Roh Kudus dengan doa. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Bersama dengan umat-umat-Mu, kami mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus secara online. Kami percaya Tuhan, di mana umat-Mu berada, baik yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, Roh Kudus-Mu mampu menjangkau setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, dan kami menantikan janji-Mu. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu kepada kami. Sebab itu malam hari ini Tuhan, kami siap untuk menantikan janji-Mu itu melalui ibadah online. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu, buka hatimu saat ini juga, supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Katakan bersama-sama. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Piala kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Haleluya. Mari bersama-sama sekali lagi katakan. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Piala kemuliaan, kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Piala kemuliaan, piala kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Mari bersama-sama nyatakan kerinduan kita saat ini juga. Amin. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu.
atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Sekali lagi bersama-sama katakan, biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Rindukan hadirat-Mu.
Ku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu, awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi. Sekali lagi mari bersama-sama jemaat katakan haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi
dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu dari hari ke sehari dalam hidup kami, ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita nyanyikan sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hidup saya, dicurahkan di hidup saya, dicurahkan di hidup saya. Sekali lagi mari bersama-sama katakan pujian ini. Dicurahkan di hidup saya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu agar kuasa-Mu, Roh-Mu itu dicurahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menanti-nantikan itu Tuhan, kami merindukan itu dengan sungguh-sungguh. Saat ini ya Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau akan menjamah kami ya Tuhan. Engkau akan melawat kami dengan firman-Mu Tuhan, dengan kehadiran-Mu. Saat ini kami mohon supaya Engkau sendiri yang menolong kami untuk mengerti Tuhan akan firman-Mu. Supaya kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami siap untuk menerima
menerima kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita saat ini akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam doa pencurahan Roh Kudus. Dan saya ingin mengajak kita untuk berjalan-jalan ya saudara di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, ini satu kitab yang menceritakan pekerjaan Roh Kudus melalui murid-murid Yesus. Dan Kisah Para Rasul ini tidak dibuat pasal terakhir itu terbuka ya saudara ya. Jadi ayat terakhir dengan tanpa halangan apa-apa Paulus memberitakan Injil seperti itu. Jadi kita tidak mendapatkan cerita bagaimana Paulus mati, bagaimana Petrus mati itu. Pokoknya intinya Injil terus diberitakan. Dan buat saya ini menarik sekali karena penulis Kisah Para Rasul yaitu Lukas ingin menegaskan bahwa pemberitaan firman Tuhan, keselamatan bagi umat manusia itu tidak berhenti sampai di para rasul saja. Tapi ini berlanjut terus sampai sekarang saudara. Ya, bahkan mereka pasti nggak pernah berpikir bahwa satu kali nanti ada bangsa yang namanya Indonesia, ada saudara dan saya yang diselamatkan. Karena kita jauh sekali dari Israel gitu. Tapi Tuhan bekerja lewat murid-muridnya dan kemudian lewat banyak orang lain untuk membawa berita keselamatan sampai kemana-mana. Ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul. Ada 3 hal yang ingin saya bahas pada malam hari ini saudara. Yang pertama adalah tentang bagaimana Allah menyertai pemberitaan Injil dengan karunia dan kuasa, dengan mujizat, tanda-tanda ajaib, dan hikmat yang luar biasa. Kemudian yang kedua, penganiayaan itu tidak menghambat pemberitaan Injil, justru mempercepat, memperluasnya. Dan yang terakhir kita akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja secara aktif, memberikan perintah, memberikan instruksi agar murid-murid Yesus itu memberitakan Injil kemana dia mau. Nah ini saudara, kita akan belajar bersama-sama. Saudaraku, Roh Kudus bekerja untuk kemuliaan Allah gitu ya. Jadi Roh Kudus ini bukan bekerja untuk kepentingan kita saja, untuk menyenangkan kita, untuk menolong kita dalam hal-hal duniawi, tapi Roh Kudus ini bekerja untuk kemuliaan Allah. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus penolong itu akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Ini yang dia lakukan. Bagaimana Yesus dimuliakan? Kalau banyak orang percaya kepada dia, menyembah dia, beribadah taat kepada dia, Tuhan Yesus dimuliakan. Dan ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus saudara. Juga Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, ketika Roh Kudus datang, maka dia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus inilah yang membuat Injil diterima ya. Pada hari yang kedua, saudara, kita membahas tentang kelahiran baru. Bagaimana supaya seseorang diselamatkan? Harus Roh Kudus bekerja, memberikan dia kehidupan yang baru. Nah, Roh Kudus ini bekerja sehingga orang merespon Injil dengan iman dan dia diselamatkan. Kita akan melihat saudara hal yang pertama, kita akan lihat nanti ayat-ayatnya di dalam Kisah Para Rasul ya saudara. Bagaimana Roh Kudus menyertai murid-murid Yesus dan memberikan mereka kuasa untuk meneguhkan pemberitaan Injil dengan tanda-tanda ajaib dan hikmat yang luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, diceritakan ini terjadi setelah murid-murid Yesus menerima Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus, kemudian suatu hari Petrus dan Yohanes berjalan masuk ke bait Allah lewat satu gerbang yang namanya Gerbang Indah. Dan di situ mereka melihat ada seorang pengemis. Petrus berkata, emas dan perak aku nggak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangun, berjalanlah. Dan sungguh-sungguh terjadi saudara, sampai menjadi perbincangan banyak orang. Bagaimana mungkin orang ini kan yang biasa mengemis orang lumpuh yang di gerbang bait Allah, kok tiba-tiba dia sehat, dia berjalan, dia mengangkat tilamnya.
ternyata disembuhkan secara ajaib oleh Petrus dan Yohanes. Orang banyak berkumpul dan Petrus memakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Dia berkata, kenapa kalian heran? Yesus dari Nazaret itu yang menyembuhkan orang ini. Nah, karena pemberitaan Injil itu saudara, karena mujizat yang besar itu, maka Petrus dan Yohanes dibawa ke mahkamah agama. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Di sana mereka diadili. Dan Petrus serta Yohanes memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan begitu berani, dengan luar biasa, saudara. Bahkan Petrus menegaskan di ayat yang ke-12, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, di bawah kolong langit ini, yaitu di bumi ini, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Dan kita lihat di ayat yang ke-13, saudara, di situ dikatakan mereka bingung karena Petrus dan Yohanes ini adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Saya ingat waktu saya masih remaja, saya dengar khotbah tentang Kisah Para Rasul ini, saudara, Kisah Rasul 4. Dan di situ dikatakan oleh pengkhotbahnya, kata dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk orang biasa yang tidak terpelajar adalah agramaton dan idiotes, saudara. Bukan berarti mereka punya masalah dengan mental gitu ya. Tapi ini menunjukkan agramaton, dari situ kita punya kata grammar ya saudara dalam bahasa Inggris. Tata bahasa, edukasi, pendidikan yang tinggi. Petrus dan Yohanes nggak punya itu. Idiotes adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan rakyat jelata. Orang-orang yang nggak sekolah, yang pekerjaannya kasar, saudara. Mahkamah agama melihat, ini kan orang yang bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi, nggak pernah sekolah teologi. Kenapa mereka bisa menjelaskan perjanjian lama seperti itu? Itu semua hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus dan tidak bisa disangkal oleh mahkamah agama, orang-orang pintar yang terpelajar dalam hal agama. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, karena mujizat yang mereka lakukan, maka nggak ada orang yang bisa membantah. Saudara, orang mungkin bersikeras tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Tapi mujizat, tanda-tanda ajaib tidak bisa dibantah. Ketika itu terjadi, maka orang harus mengakui Tuhan sedang bekerja. Ini di luar kendali manusia. Ini sudah kuasa Tuhan yang dinyatakan. Itu semua pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dan sampai hari ini, Roh Kudus masih terus bekerja. Para rasul itu orang-orang biasa. Sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka ini orang-orang yang penakut. Mereka bersembunyi dalam satu ruangan, mereka mengunci diri, mereka nggak berani keluar, takut pada orang Yahudi. Tapi setelah Roh Kudus memenuhi mereka, saudara, mereka menjadi sangat berani, bahkan punya kuasa yang luar biasa. Jadi tindakan-tindakan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa itu bukan dari mereka, tapi dari Roh Kudus. Dan Allah masih tetap melakukan itu. Kalau dia dulu pilih rasul-rasul dari orang-orang biasa, kalangan orang biasa, saudara, yang agramaton dan idiotes tadi, orang yang tidak terpelajar, rakyat jelata, maka sampai hari ini Tuhan juga pakai orang-orang seperti itu. Tuhan bukan hanya memakai ahli-ahli teologi, Tuhan bukan hanya memakai orang-orang kaya, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang pintar bahasa ini dan itu. Tuhan memakai orang-orang seperti kita, orang-orang biasa, rakyat jelata, bahkan orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang mungkin latar belakangnya nggak karuan, saudara, Tuhan bisa pakai untuk pekerjaannya. Kenapa? Karena bukan orangnya yang jadi masalah, melainkan siapa yang memenuhi dia, yaitu Roh Kudus. Ini yang pertama kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, saudara, apa yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid Yesus. Kemudian, hal yang kedua, yang masih terjadi sampai hari ini, penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Saudaraku, kita sering berpikir ya bahwa Tuhan mau hidup kita itu baik-baik aja, normal-normal aja, bahkan bahagia, berkecukupan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa tujuan dari hidup kekristenan itu seperti itu, makmur di dunia. Tuhan memang menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Dia akan mencukupkan semua kebutuhan kita.
Tapi saudaraku, kita ingat ayat yang tadi kita sudah singgung dalam Yohanes pasal 16 ayat 14. Roh Kudus itu akan memuliakan Yesus. Bukan membuat hidup kita jadi enak. Dia akan memuliakan Yesus. Dan kadang kemuliaan bagi Allah itu timbul di tengah kesusahan yang kita alami. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya Tuhan katakan, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sampai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, kita akan melihat bahwa murid-murid Yesus, baik rasul-rasul maupun orang-orang percaya, semuanya berkumpul terus di Yerusalem. Boro-boro ujung bumi. Mereka terus di Yerusalem. Dikatakan firman Tuhan, mereka berkumpul sehati, bersepakat setiap hari memecahkan roti dan berdoa. Itu semua hal yang baik. Tapi apakah firman Tuhan, nubuat yang Tuhan Yesus sampaikan akan terjadi? Siapa yang akan pergi ke ujung bumi? Siapa yang akan diutus kalau semuanya kumpul di Yerusalem? Disinilah saudara kita melihat Tuhan bekerja. Bukan melalui hal-hal yang enak, yang kita pikir yang mudah gitu ya. Oh, perkembangan buka gereja baru di sini di sana. Tapi justru melalui penganiayaan. Kita bisa melihat hal ini setelah kematian Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Dan kemudian di pasal 8, saudara, ayat 1-4, dikatakan di situ jelas, Saulus mulai menganiaya umat Tuhan. Ya, Saulus ini nantinya jadi murid Tuhan juga ya saudara. Tapi di situ dikatakan bahwa Saulus menganiaya umat Tuhan. Jemaat-jemaat yang di Yerusalem, dikatakan di ayat yang pertama, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Dan sebagai akibatnya, mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Semuanya jadi tersebar. Kemana? Yudea dan Samaria. Tuhan Yesus bilang, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Dan itulah yang terjadi. Bukan dengan rela mereka pergi ke Yudea dan Samaria, tapi karena dianiaya, saudara. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Di ayat yang keempat kita melihat sesuatu terjadi, saudaraku. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka yang dianiaya itu, saudara, lari keluar dari Yerusalem. Dan kemanapun mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Karena itu setelah itu kita melihat cerita, saudara, bagaimana Filipus, ya, ini salah satu diaken di dalam gereja mula-mula. Dia pergi ke tanah Samaria. Dan di sana kemanapun dia pergi, dia memberitakan Injil. Orang Samaria mungkin awalnya tidak percaya. Lalu Filipus membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat-mujizat yang besar. Sehingga orang-orang Samaria, yang buat orang Yahudi itu sebenarnya orang-orang buangan orang Samaria itu, mereka jadi percaya kepada Yesus. Dan setelah para rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima Injil, Petrus dan Yohanes pergi ke sana, berdoa bagi orang-orang di Samaria yang sudah jadi percaya, sehingga mereka menerima karunia Roh Kudus. Semakin banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus, semakin banyak orang yang menjadi saksi Kristus. Selanjutnya masih di Kisah Rasul pasal yang ke-8, kita melihat Filipus bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Ini orang Yahudi, tapi dia sudah lama mungkin tinggal di Ethiopia ya saudara, dan hidup di sana sudah jadi warga negara. Dia seorang pejabat pemerintahan. Dia membaca kitab Yesaya, dia bingung. Lalu Filipus bertemu dengan dia, dipertemukan oleh Roh Kudus. Filipus menjelaskan, orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, dia dibaptis. Dan tentu saja dia kembali ke tanahnya. Lewat satu orang ini, kita bisa melihat Injil dibawa ke tanah Afrika. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi seandainya jemaat Tuhan tidak dianiaya? Mereka akan tetap aja di Yerusalem.
Tapi karena ada penganiayaan, Roh Kudus memuliakan Yesus dengan cara membawa Injil keluar dari Yerusalem ke tanah-tanah yang belum percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kita juga melihat di dalam kehidupan Paulus. Berpasal-pasal setelah kejadian ini ya saudara. Paulus selalu bilang bahwa dia itu punya keinginan untuk pergi sampai ke satu tempat yang namanya Tarsis. Atau di dalam Roma pasal 15, Spanyol. Karena pada waktu itu, buat orang Timur Tengah kuno saudara, yang mereka tahu ujung bumi itu ya Spanyol. Karena setelah itu laut besar gitu ya. Gak ada orang yang pernah ke sana. Nah saudara, Paulus punya keinginan untuk ke sana. Paulus punya keinginan untuk mengunjungi jemaat di Roma. Dia punya keinginan untuk membawa Injil sampai ke daerah yang barat sekali itu. Bagaimana caranya Tuhan membawa dia ke sana sehingga dia bisa memberitakan Injil? Lewat penjara, saudara. Karena dia dipenjara di Yerusalem. Kemudian dia naik banding kepada Kaisar dan dia harus dibawa ke Roma. Jauh ke barat, jauh sekali dari Yerusalem. Tuhan membawa Injil sampai ke sana melalui pemenjaraan Paulus. Mungkin kita pikir, wah, seringkali orang Kristen mengalami hal yang tidak enak. Di banyak tempat di dunia, orang-orang Kristen dianiaya. Orang-orang Kristen dilarang beribadah. Orang-orang Kristen dikejar-kejar, saudara. Tapi saudaraku, ada satu slogan ya yang dipegang oleh para misionaris. Zaman dulu misionaris-misionaris mereka pergi ke tempat-tempat baru, banyak yang nggak pulang saudara karena mati di sana. Dibunuh orang, sakit, kena penyakit di daerah lokal gitu ya. Tapi mereka punya moto, suatu slogan, semakin dibabat, semakin merambat. Itulah kekristenan. Nah saudara, kita bisa lihat bahkan sampai di zaman sekarang. Saya melihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dari orang-orang Kristen di daerah-daerah konflik sekalipun. Mungkin kita pikir bagaimana memberitakan Injil kalau negaranya lagi perang, kalau negaranya lagi konflik, kalau dikejar-kejar teroris. Sedangkan kita dalam keadaan normal aja, kita mikir-mikir untuk memberitakan Injil. Tapi ternyata Roh Kudus bekerja, saudara, dengan luar biasa. Ada satu kesaksian di satu negara yang hancur lebur karena ISIS. Di sana, saudara, gereja jadi kosong. Karena banyak orang Kristen dibunuh dan banyak yang lari keluar dari negara itu. Tinggal pendetanya dan beberapa orang jemaat yang masih tinggal di situ. Pendeta ini saudara mengunjungi rumah-rumah keluarga yang masih tinggal di kota itu dan menghibur mereka, mendoakan mereka. Ketika dia diwawancarai dia bilang, oh sekarang jemaatnya sudah hampir penuh lagi, hampir 100 orang. Tapi semuanya jemaat baru. Orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena perang, karena kesulitan, mereka menerima Injil, saudara. Dan mereka jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada satu negara lagi yang juga dalam keadaan konflik, saudara. Dan di sana kekristenan dipersulit luar biasa. Tapi justru dalam keadaan yang seperti itu, ada anak-anak remaja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka berpikir, apa sebenarnya tujuan hidup ini? Kalau lihat situasinya seperti ini, perang, keluarga saya pada mati, sebenarnya saya ini hidup buat apa? Dan mereka dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang Kristen yang menjangkau mereka, memperkenalkan firman Tuhan kepada mereka, sehingga mereka jadi timbul iman di dalam hati mereka, mereka percaya pada Tuhan Yesus. Dan sekarang banyak yang jadi guru-guru sekolah minggu, menjangkau anak-anak kecil, dibawa kepada Tuhan Yesus. Ini di daerah perang, saudara, bukan di daerah damai. Juga ada daerah-daerah negara-negara di mana pemerintah menekan kekristenan, menghalangi orang-orang Kristen untuk beribadah. Apa yang terjadi? Di daerah-daerah seperti itu semakin ditekan, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Beberapa bulan yang lalu saya melihat satu video yang direkam sembunyi-sembunyi, saudara. Di satu negara di mana kekristenan sangat dipersulit, bahkan pernah terjadi satu kali bom di beberapa gereja dalam satu hari di negara itu. Menewaskan banyak orang. Di video yang saya lihat ada 15 orang dibaptis di sungai, diam-diam. Tapi lewat
pendalaman Alkitab, diam-diam juga saudara, mereka jadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Saudara, manusia berusaha untuk menghalangi pekerjaan Tuhan dengan menganiaya umat Tuhan. Tapi yang mereka tidak tahu adalah Roh Kudus bekerja di balik itu semua. Kalau kondisinya nyaman, banyak orang gak peduli dengan Tuhan. Tapi kalau lagi susah saudara, yang pertama muncul di pikiran pasti Tuhan. Dan dalam keadaan seperti itu Roh Kudus bekerja. Menginsyafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang terjadi dalam Kisah Para Rasul. Ini yang terjadi sampai hari ini. Kemudian saudaraku, yang ketiga yang kita lihat dari Kisah Para Rasul. Roh Kudus secara aktif memberikan pimpinan kepada murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah yang dia inginkan. Nah saudara, ini sama sekali nggak ada di pikirannya orang Yahudi. Karena dulu mereka berpikir, bahkan murid-murid Yesus berpikir, yang bisa diselamatkan hanya orang Yahudi. Sampai pada satu kali saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, Petrus sedang berdoa di loteng, kemudian dia mendapat penglihatan saudara. Di dalam penglihatan itu dia melihat binatang-binatang yang haram. Lalu dia mendengar suara firman Tuhan berkata, ambil dan makan. Petrus bilang, Tuhan saya orang Yahudi, saya gak pernah makan yang haram. Kemudian firman Tuhan berkata, apa yang Allah nyatakan halal, kamu tidak boleh bilang haram. Dan setelah itu Petrus sadar dari penglihatannya dan ternyata ada orang yang cari dia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10, ayat yang ke-19 dan 20 saudara. Di situ dikatakan, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, binatang-binatang haram tadi, berkatalah roh. Yang berbicara adalah Roh Kudus. Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Siapa yang bekerja? Roh Kudus. Dia mengirim orang untuk mencari Petrus. Dan ternyata Petrus dibawa ke rumah seorang Romawi yang bernama Cornelius. Di situ saudara diceritakan Petrus memberitakan Injil. Dia bilang, saya dapat penglihatan dari Tuhan dan saya akan menyampaikan tentang Yesus Kristus. Gitu. Dia menjelaskan tentang Yesus. Ternyata saudara, pada saat Petrus memberitakan Injil, Roh Kudus bekerja di dalam hati Cornelius dan keluarganya. Sementara Petrus memberitakan Injil, mereka tiba-tiba berbahasa roh. Dipenuhi Roh Kudus dan orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Petrus kaget sekali. Loh, kok orang-orang ini penuh Roh Kudus? Bagaimana mungkin? Mereka bukan orang Yahudi. Sampai di pasal 11 kita lihat Petrus harus memberi penjelasan di hadapan teman-temannya. Lalu mereka semua baru tahu, oh ternyata Allah juga mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Karena pimpinan Roh Kudus saudara. Kemudian saudaraku, secara khusus saudara, Tuhan bekerja ya ketika tanpa campur tangan para rasul. Orang-orang Yahudi di Yerusalem yang dianiaya, mereka lari ke banyak tempat. Ada yang lari ke kota Antioquia, cukup jauh ya saudara dari Yerusalem. Di sana mereka memberitakan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang non-Yahudi. Dan ternyata banyak yang percaya, saudara. Banyak yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Karena itu, saudaraku, setelah rasul-rasul mendengar tentang peristiwa itu, oh kok banyak orang non-Yahudi yang bertobat, mereka mengirimkan Barnabas ke sana. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11, saudara. Di sana Barnabas mengajak Paulus untuk mengajar orang-orang yang baru bertobat itu. Dan saudaraku, apa yang terjadi berikutnya di dalam pasal yang ke-13 Kisah Para Rasul, ayat yang kedua dan yang ketiga, di situ dikatakan firman Tuhan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, sekali lagi Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Roh Kudus menyuruh murid-murid Yesus, saudara, pengikut Yesus di Antioquia itu untuk mengkhususkan Paulus dan Barnabas untuk pekerjaan penginjilan.
Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dan di ayat yang keempat, saudara, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Mereka keluar dari tanahnya orang Yahudi kepada bangsa-bangsa lain. Disuruh oleh Roh Kudus. Kita melihat perjalanan Paulus berikutnya di pasal 16 juga ada satu kisah, saudara, ketika Paulus dia berencana pergi ke daerah utara, sementara Barnabas pergi ke barat, saudara. Paulus pergi dengan Silas. Di situ dikatakan kami berusaha pergi ke daerah Bitinia, tapi dicegah oleh Roh Kudus. Dan kemudian mereka bingung. Kita harus pergi kemana? Pada satu malam Paulus mendapatkan penglihatan. Orang Makedonia, saudara. Di dalam penglihatannya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami, kata orang itu. Dan Paulus merasakan ini mimpi yang dari Tuhan, ini petunjuk dari Roh Kudus. Kita harus pergi ke daerah Makedonia. Makedonia adalah daerah Eropa sekarang, saudara. Gereja-gereja apa yang ada di Eropa? Filipi, Korintus, Efesus, oleh pimpinan Roh Kudus Paulus sampai ke sana. Dan setelah dia di penjara, dia menulis surat kepada jemaat-jemaat itu yang ada di Alkitab kita sekarang. Kalau dia tidak pergi ke sana, mungkin dia nggak akan menulis surat-surat itu, saudara. Tapi ini kehendak Tuhan, Roh Kudus yang memimpin murid-muridnya untuk memberitakan Injil kemana dia mau. Saudaraku, pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa itu, bukan hanya dia memperlengkapi hamba-hambanya dengan kuasa, dengan hikmat. Dia juga bekerja bahkan di dalam penganiayaan sekalipun untuk memperluas pemberitaan Injil. Dan Roh Kudus juga secara spesifik memberikan petunjuk, pimpinan, instruksi. Karena dialah yang berkuasa di gerejanya, saudara. Pekerjaan itu masih berlangsung sampai sekarang. Banyak orang bilang, wah kalau orang-orang di Alkitab itu kan hebat-hebat. Abraham, Daud, Paulus, Petrus, kita ini mah apa dibandingkan mereka? Saya sama sekali gak setuju. Mereka orang biasa, kita juga orang biasa. Apa yang membuat mereka luar biasa? Roh Kudus. Apa yang membuat kita dipakai Allah? Roh Kudus. Kalau roh yang sama yang ada di dalam mereka juga ada di dalam kita, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa melakukan apapun lewat kita juga. Bahkan misi yang sama. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya diberikan pada mereka, tapi juga pada kita, saudara. Karena itu kisah para rasul masih berlanjut sampai hari ini. Kita memang bukan rasul-rasul, tapi kita juga adalah murid-murid Kristus yang membawa Injil sampai ke ujung bumi. Kalau dulu Roh Kudus bekerja, sekarang Roh Kudus juga bekerja. Bahkan lebih lagi, saudara. Karena ini akhir zaman. Mendekati kedatangan Tuhan Yesus, kita percaya akan lebih banyak orang diselamatkan. Karena itu saudaraku, percayalah hari ini bahwa Tuhan akan bekerja lewat saudara, Tuhan bekerja lewat saya, sekalipun kita pikir saya ini orang kecil, semua orang itu kecil di mata Tuhan, saudara. Roh Tuhanlah yang besar. Dan karena itu kita berserah pada pimpinan Tuhan, kita berserah pada kuasa Tuhan untuk memimpin kita. Saya percaya kisah yang terjadi dalam kisah para rasul ini, bagaimana Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, itu juga akan kita alami. Amin untuk firman Tuhan. Ya, saudara, siapapun saudara dan apapun saudara, ingatlah yang besar adalah Tuhan. Dia sanggup membuat kita melakukan segala perkara di luar nalar kita dan kekuatan kita, yaitu Roh Kudus. Mari bersama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Katakan bersama-sama. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa
kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari bersama-sama sekali lagi katakan pujian ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi dicurahkan di hidup saya, dicurahkan di hidup saya. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami menyadari dan kami sungguh-sungguh mengerti siapa kami ini sebenarnya. Kami kecil, kami tidak berarti, dan kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu. Dimanapun Engkau menempatkan kami, itu sebabnya kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu ya yang kami perlukan, yang kami butuhkan, supaya kami boleh melaksanakan perintah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kehidupan jemaat Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh semakin berarti di hadapan-Mu, semakin memahami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kekristenan kami. Menjangkau setiap jiwa, menjangkau setiap pribadi yang belum mengenal Engkau, supaya melalui kehidupan kami, melalui setiap apa yang kami kerjakan, mereka boleh melihat Kristus di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Glory yang sudah menyingkapkan segala kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, sehingga benar-benar Tuhan Kau pakai lebih hari lagi, lebih dahsyat, dan penuhi lagi bejananya yang sudah kosong. Penuhi lagi Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati setiap hidup jemaat Tuhan saat ini juga Tuhan, yang sudah menyaksikan, mengikuti acara doa pencurahan Roh Kudus saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu dicurahkan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.